Komisi Pemilihan Umum KPU resmi menetapkan 3 pasang calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024. Pemilu 2024 tidak hanya diikuti partai lama yang telah memiliki kursi di parlemen. Partai baru akan mencoba berebut peluang agar dapat menembus kursi parlemen. Lantas bagaimana peluangnya? Akankah parpol baru menjadi anak bawang layaknya di pemilu 2019? KPU resmi menetapkan nomor urut untuk 17 partai politik peserta pemilu 2024, saudara. Dari 9 parpol parlemen, 8 parpol tetap menggunakan nomor urut lama. Hanya P3 yang memilih nomor urut baru. Sementara 8 parpol baru mendapatkan nomor urut melalui pengundian. Dan inilah, saudara, nomor urut 17 partai politik peserta pemilu 2024. Pemirsa, hari ini MK akan membacakan putusan terkait gugatan terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu sebagaimana dimaknai dalam putusan MK nomor 90 PU 21 2023. Gugatan tersebut dilayangkan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, UNUSIA, yakni Brahma Aryana. Komisi Pemilihan Umum RI mengungkap alasan mengubah format debat Capres dan Cawapres pada pemilu 2024 yang berbeda dengan Pilpres 2019. Pada Pilpres 2019, dalam 5 kali debat Capres-Cawapres digelar dengan komposisi 1 kali debat khusus Cawapres, 2 kali khusus Capres, dan 2 kali dihadiri Capres dan Cawapres. Sementara pada Pilpres 2024, sesuai Undang-Undang Pemilu, ada 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Namun, perbedaannya ada pada proporsi bicara masing-masing Capres dan Cawapres tergantung agenda debatnya. Ketentuan ini diterapkan agar pemilih dapat melihat sejauh mana kerjasama masing-masing Capres-Cawapres saat debat. Kalian udah bikin tugas KPU belum? Aku belum, bingung gimana buatnya. Iya, masa kita ada hukum disuruh bikin video? Ya aneh banget itu. Kok kamu diem aja dari tadi nggak nimbrung kita ngobrol? Sorry guys, jadi aku tuh baru baca berita. Nah itu Capres dan Cawapres itu udah diumumin. Nah terus nomor urutnya itu juga udah diumumin. Nah aku bingung nanti mau milih siapa. Aduh, Devan, masa gitu tinggal lihat tuh visi-visinya. Ya nih, apa kamu takut kali di PHP-in? Nah itu yang aku maksud. Nah karena aku lihat kayak kita kurang ngerasain kinerjanya nggak sih? Kalau dari berita-berita itu, apa aku golput aja ya? Golput ngaco. Satu suara itu berharga buat masa depan Indonesia nantinya. Jangan golput. Emang kamu pernah gitu nggak ngerasain kinerja dari pemimpin yang kamu pilih? Sebenarnya enggak sih, soalnya kan aku lihat di berita-berita itu kan kayak ada terkait pemimpin yang kurang kinerjanya gitu, terus ada juga yang bilang kalau kurang mengayomi masyarakat gitu loh, jadi aku takut dan bingung. Ya guys, kita lanjut ke sana. Mumpung dosennya belum datang, kita bahas lagi yang tadi. Boleh. Ayo. Seru nih. Jadi nanti tahun 2024 kalian milih siapa? Iya, rahasia. Tak boleh dikasih tahu. Iya, kan ada asas berjudi. Asas lu berjudi? Apaan tuh? Jadi pemimpin Indonesia itu memiliki asas berjudi. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oh, jadi itu kepanjangannya. Iya. Lagi pada bahas apa nih? Lagi bahas pemilu nih. Kenapa? Oh, jadi kalian pilih nomor 1, 2, atau 3 nih? Iya, rahasia. Rahasia. Asik lah, yaudah aku pergi dulu deh. Salam.
Terus yang jadi bahan pertimbangan kalian untuk memilih apa selain visi misi mereka? Mungkin kalau dari aku kita tuh bisa melihat dari pengalaman mereka sebelumnya dan apa aja yang udah mereka kontribusi untuk negara. Ya tuh aku juga gitu, tapi paling harus nonton juga terkait debat-debat mereka, sama kalau misalkan mereka itu pernah jadi narasumber di suatu acara, itu menurutku bisa jadi pertimbangan sih gimana persiapan mereka untuk maju dalam pemilu. Oh jadi gitu bahan pertimbangan kalian untuk memilih. Tapi menurut kalian apa yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin sih untuk negara kita, untuk kita juga maksudnya? Kalau dari aku, pemimpin itu dia harus berani dan harus turun langsung ke masyarakatnya biar dia tahu apa kebutuhan warga negara, apalagi di daerah-daerah terpencil gitu, karena kan negara kita ini negara kepulauan ya. Aku setuju sih sama Ivana, dimana pemimpin tuh harus mengayomi masyarakat dan dia tuh harus peka kebutuhan masyarakat aja yang dibutuhkan oleh mereka gitu loh. Seperti target dalam bantuan itu harus tepat sasaran sih. Kalian bisa jelasin nggak sih target yang tepat sasaran itu seperti apa yang perlu diberikan oleh pemimpin negara untuk kita? Misalnya nih dalam bukti konkretnya dalam lingkup pendidikan kita kuliah kan, yang kuliah ada beberapa mahasiswa oknum-oknum tertentu tuh yang menerima beasiswa yang seharusnya diperuntukkan kepada mahasiswa yang kurang mampu, tapi malah mereka yang mahasiswa tanda kutip mampu itu yang menikmatinya, dan itu menurutku tidak tepat sasaran gitu loh. Nah iya, karena banyak banget kayak salah satu contohnya ya, bansos dari pemerintah itu tuh kurang tepat sasaran gitu. Banyak banget orang yang mampu malah dapet gitu loh. Sedangkan daerah-daerah terpencil dan terluar itu kurang diperhatikan gitu loh. Oh gitu maksud dari target tepat sasaran. Terus kalau misalnya Banyak tanya, iya kan? Sekarang gini nih, kita yang nanya lagi, kamu tuh maunya pemimpin kayak gimana sih? Nah, kalau dari aku sih, aku maunya pemimpin negara yang dapat melihat potensi-potensi setiap daerahnya, mulai dari daerah terpencil, terluar, sampai terdepan. Begitu juga pemimpin negara yang mampu untuk melakukan pembangunan secara merata, entah itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lainnya, dengan mengutamakan hak dan kewajiban warga negara. Yang kita tahu kan tujuan negara kita kan untuk mencapai kesejahteraan dan ketentraman. Walaupun dalam mewujudkan itu pemimpin negara pasti membutuhkan waktu. Namun setidaknya dia memimpin negara secara nyata gitu loh, bukan hanya wacana doang atau omongan doang. Itu yang aku mau dari seorang pemimpin negara. Wih, keren juga. Tapi ya Dev, jangan berekspektasi tinggi karena pemimpin itu juga manusia sama kayak rocker. Ya kan soalnya kan mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan. Jadi kan mungkin kita bisa melihat dari bagaimana mereka bisa mengayomi, bisa melayani masyarakat dengan baik gitu, sesuai visi misi mereka lah, bisa bekerja dengan baik kayak gitu. Ya pokoknya jangan sampai kita di PHP-in. Masa sama doi aja di PHP-in? Pemimpin juga. Aduh, berat sih. Berat nih hidup nih. Ya kan? Makanya. Ya benar juga sih. Makasih ya Devina Ivana atas pencerahannya. Jadi aku bisa lihat apa yang perlu dipertimbangkan untuk memilih. Kan tahun 2024 kan tahun depan kan tahun pemilu kan. Ya kita berharap aja semoga calon-calon pemimpin negara Indonesia ini dapat melakukan kinerjanya sebaik-baik mungkin dan yang mewujudkan tujuan negara Indonesia lah. Ya intinya satu sih,
kita berdoa banyak lah. Iya, betul. Seru banget. Iyalah, kalian masih kosong itu aja. Iya. Betul kosong loh. Iya. Iya, kosong. Oh my God. Ayo kita teman bareng. Ya, malas banget udah kosong. Oh iya, kelas. Santai aja. Nggak tahu sih. Oke deh, santai. Tadi tuh kasihkan ngobrol kita nggak lihat apa. Sorry guys, ada barang ketinggalan. Ini rocker ya guys ya, rocker. Nih. Oh iya, santai aja. Nggak tahu sih kalau di kelas. Tadi kasihkan ngobrol sih kita nggak lihat apa. Ivana ngeliat kamera lagi ya tuh.